Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa' illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Wa qala rasulihil karim, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala al-muallif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Mughazali wal awliyatis sa'afil Jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal arifin billahi rabbil alamin. Khususan muallif hadzal kitab Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Abdul Rahim, Syekh Ali As-Sabuni, Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ala alihi wa ashabihim wa zurriyyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ghafarahum wa rahimahumullah. Syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, langsung mawon insyaallah halaman 54 sababun nuzul. Kalau nggak salah, sababun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini, ayat surat An-Nisa ayat 19 sampai 24. Awalan, yang pertama, Ruwiya'an Ibni Abbas, diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu temene Ibnu Abbas iku kola dawuh sapa Abdullah bin Abbas, kana ono opo ahlu sapa ahlul jahiliyah, wong jahiliyah iku iza mata tatkalane mati sapa ar-rajulu wong lanang, kana mongko ono sapa aulia pira-pira waline rajul iku ahakku bimroatihi, luwe berhak bimroatihi kelawan bojone rajul. Insya lamun karep sapa aulia, sop insya sapa ba'duhum sebagiane aulia, tazawwaja mongko ngawin sapa ba'duhum ha ing imro'ah, wa insya ulan lamun karep sapa aulia, lam yatazawwajuha orang menikahi sapa aulia ha ing imro'ah, fahum mongko utawi aulia iku ahakku luwe berhak biha kawan imro'ah min ahliha tinimbang keluargane imro'ah,
Fanazalat mongko turun apa hazhil ayat ini, ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum antarithun nisaa karha. Abdullah ibnu Abbas misanane Kanjeng Nabi ini meriwayatkan dulu zaman zahiliyah, zaman Islam belum turun, atau kalau bahasa bisa jadi kalau melihat teks ayat ini, ya ayyuhallazina amanu, orang-orang di sekitar Islam masih banyak yang melaksanakan praktek jika ada orang laki-laki meninggal maka walinya itu paling berhak terhadap istri si mayit. Wali itu macam-macam, bisa jadi anaknya, kalau nggak punya anak pamannya, bisa jadi misanannya. Kalau dia nggak punya keluarga laki-laki karena zaman dulu perang, misanane itu pun bisa untuk mewaris. Ada di sini ayat yang 19 itu mewaris. Nanti ayat 21 itu menikahi, bisa jadi. Ini rentangnya lumayan jauh. Ketokane ayatnya jejer. Bisa jadi rentangnya jauh. Ayat ini yang pertama tidak boleh mewaris. Dulu awalnya diwaris, benar-benar diwaris. Kalau ada yang cantik dari si mayit, istri si mayit, maka diwaris. Artinya diwaris, dinikahi tanpa mahar. Nikah tapi tanpa mahar, padha mbek waris. Jika dia mungkin kalau gak selera, tipikalnya mungkin ya sudah nggak menarik atau apa, wali-walinya gelem nggak ada yang mau, maka tidak dinikahkan dengan pilihan dia tidak boleh pulang ke keluarganya. Sampai dia putus asa, ya wis warisane bojoku tak balekno, aku pulangno ke rumah. Ini yang pernah nonton film India itu pernah tahu kisah Mahabbaten. Yang pernah nonton film Mahabbaten ibu-ibu tahu. Ada salah seorang itu yang sudah suaminya meninggal, dia tidak boleh apa-apa. Padahal suaminya dia harus ikut mertuanya dan dia koyok-koyok masih menjadi istri anaknya yang sudah meninggal, sehingga tidak boleh menikah lagi. Walaupun di film, namanya film, adakan pemberontakan, tapi itu pernah terjadi. Bahkan itu tidak dulu, masih ada zaman-zaman sekarang yang feodalisme masih ada. Nah, baru turunlah ayat ini. Lagi-lagi Islam, Pak, emansipasi pertama itu Islam yang membebaskan wanita dari belenggu-belenggu seperti ini, yang dulu tidak dianggap siapa-siapa, tidak dianggap apa-apa. Sanian, sababun nuzul yang kedua, waruyalan dan riwayataken anna ahlal jahiliyah ing sak temene apa anna ahlal jahiliyah ing sak temene penduduk ahli wong jahiliyah, kanu ono sapa ahlul jahiliyah iza mata tatkalane mati sapa ar-rajulu wong lanang, jaa mongko teka sapa ibnuhu anake rajul min ghairiha saking sakliyane imro'ah, awaliyuhu utawa walini rajul, fawarisa mongko mewaris sapa ibnuhu awaliyuhu imro'atahu ing bojone imro'ah, kama yarisu kaya oleh mewaris malahu ing bandane imro'ah. Wa alqalan nguncalaken sapa ibnuhu
awaliyuhu alaiha ing atase imro'ah sauban ing baju fa insya mongko lamun karep sapa ibnuhu awaliyuhu tazawwaja mongko nikahi sapa ibnuhu bisodaqi kelawan mahar al awali kang pertama. Jadi kurang lebih sama. Jika ada orang meninggal, saya mungkin pernah menceritakan dan tak ulang lagi, jangan bayangkan kondisi sekarang misalnya tua masih menikah dengan yang tua, tidak. Zaman feodal bahkan sampai zaman sekarang para tuan tanah masih mungkin orang umur 70 tahun menikahi anak gadis umur 17 tahun masih mungkin. Kalau tuan tanah yang punya kekayaan yang sangat besar masih sangat mungkin. Maka jika orang tuanya meninggal, anake balapan cepet-cepetan, terutama kalau yang punya kekuasaan, dialah yang paling utama untuk milih bojone bapake yang bukan ibunya. Walaupun dulu tidak se ekstrim menikahi mewaris ibunya, menikahi milih ibu tirinya, mewaris koyok mewaris harta. Jika mau dia akan melempar baju jika mau dinikahi dengan mahar pertama. Mahar pertama itu apa? Mahar bapake. Artinya dia gak bayar mahar maneh. Wa insya'a lan lamun karep sapa ibnuhu zawwaja mongko ngawinaken sapa ibnuhu awaliyuhu ha ing imro'ah ghairahu ing liyane ibnuhu wa akhadha lan jupuk sapa ibnuhu sedaqaha ing mahari imro'ah. Pertama, nek mau dinikahi tanpa mahar. Kedua, kalau ada orang yang mau suka sama ibu tirinya, maka dia dinikahkan dengan orang lain, tapi mahar diambil kayak dijual, benar-benar seperti barang, seperti hewan. Fanuhu mongko dilarang sapa ahlul jahiliyah anzalika saking mengkono-mengkono perbuatan wa nazala lan muturna ayat ya ayyuhallazina amanu la yahillul lakum antarisun nisaa karha. Salisan sababun nuzul yang ketiga, waruya lan den riwayataken anna Aba Qais bin Aslat, bahwasanya Abu Qais bin Aslat lamma tufiya tatkalani sedo sapa Qais khotoba mongko nglamar sapa ibnuhu putrane Qais imro'atahu ing garwane Qais. Faqalat mongko ngucap sapa imro'atahu innama a'idduka angin sak temene ngitung ngangkat sapa ingsun nganggap sapa ingsun ka ing sira waladan ing anak. Wa anta lan utawi sira iku min sholihi qaumika saking setengah saking wong bagus-baguse kaum sira. Abu Qais ini berarti zaman Islam. Zaman Islam kan saya gambarkan Islam sudah berkembang. Posisi sudah di Madinah, artinya sudah banyak pemeluk agama Islam. Sebelum ayat ini turun, Abu Qais bin Aslat ketika wafat, istrinya jandanya dilamar sampai anake. Anake ini ngelamar ibu tirinya. Nah, ibu tirinya berkata, "Nak, aku iku wis nganggep sampean iku anakku. Wis selama ini aku tidak menganggap kamu sebagai seorang pria, tetapi sebagai anak. Nah, kamu itu yo termasuk
Munggo zaman sekarang sampean niku lho ustad, kiai, gus min solihi qaumika, dudu wong berandalan, bukan. Orang hebat, orang yang baik. Koyok aneh gitu. Ini gak aneh zaman dulu, karena ini terjadi. Orang baik bukan berandalan, bukan orang penjahat, bukan. Maka walakinni, sebelum aku jadi bahasa kasaran nih, aku iku kadung nganggep panjenengan anakku. Tapi lu sampean iku lu yo wong apik, munggo aku nikah yo pantes. Jadi ada dilema. Walakin nih mongko lan tetapine ingsun iku ati teka sapa ingsun sowan sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa astamiruhu lan jaluk pertimbangan sapa ingsun hu ing nabi. Wa qalat lan dawuh sapa imro'ah, sebelum aku menentukan pilihan Kang nak, susah manggile, wis ngelamar itu kan berarti sudah sepuh, sudah dewasa. Tapi posisi ini anak tiri, aku tak sowan Kanjeng Nabi dhisik, aku tak njaluk pendapat Kanjeng Nabi. Wa qalat lan dawuh ngucap sapa imro'ah, innama kuntu aiduhu waladan, innama kuntu ang satemene ingsun iku aiduhu ngitung nganggep sapa ingsun hu ing ibnu Qais, tadi Aba Qais, iya satemene kok nganggep sapa ingsun hu ing Qais waladan ing anak. Fama taro mongko nopo taro berpendapat sapa panjenengan. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi laha maring imro'ah, irji'i bali dhisik bu, sampean wangsul riyin ila baitika maring rumah panjenengan. Artinya saat itu Nabi tidak langsung memberikan jawaban. Kau oleh belum, karena belum ada perintah, belum ada syariat. Gak oleh, gak pantas, tidak. Belum ada syariat, sampean wangsul riyin. Fanazalat hazil ayah, mongko turunlah ayat ini, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Wala tankihu lan ojo nikah sapa sira kabeh ma ing wong wadon nakaha kang wis nikah sapa abaukum pira-pira bapak sira kabeh minan nisa saking pira-pira wong wadon. Al ayah ayat ke-22, jedanya bisa jadi sangat jauh. Ini nikah dengan mahar, ayat yang ke-19 sama ayat ke-22. Al-ahkamus syar'iyah, al-ahkamu asy-syar'iyyah, pira-pira hukum yang bangsa syariat. Al-hukmu al-awwalu, utawi hukum kang pertama, ma utawi apa, huwa yoma iku miqdarul mahri, kira-kirane mahar, al-mafrudi kang den wajibaken fi syariati ing dalam syariat al-islamiyati kang syariat Islam. Mahar itu berapa sih menurut syariat Islam? Al-mahru utawi mahar fi syariatil islamiyah ing dalam syariat Islam iku hibatun pemberian, wa atiyatun lan pemberian. Hibah dan wa atiyatun lan pawewean. Walaisa lan ora ono iku lau kedue mahar qadarun utawi takeran muhaddatun kang den tentukan. Mahar menurut syariat Islam adalah pemberian, tidak ada takaran tertentu. Izan nasu mongko terkalane menungso ini berarti para ulama. Izan nasu mongko terkalane menungso, bukan menungso, semua manusia. Yakhtalifuna berbeda sapa annas fil ghina ing dalam sugi wal faqri lan fakir. Manusia itu mempunyai kondisi masing-masing, ono sing sugih ono sing fakir.
Wa yatafawwatuna lan berbeda berselisih sapa annas fi saati ing dalam kelonggaran wa dhayiqi lan sempit. Mereka juga ada terpaut kekayaan dan kemiskinannya. Fatarokat asyariatu, fatarokat mongko ninggal apa asyariatu syariat at-tahdida ing nentokaken liyu'ti supaya memberikan sapa kullu wahidin saben-saben suwiji an qadri taqatihi saking kadar kemampuane kullu wahid wa hasbi halatihi lan berdasarkan kondisinya kullu wahid. Ya karena berbeda kekayaan, berbeda kemampuannya, maka Islam tidak memberikan batasan. Semua orang bisa memberikan mahar berdasarkan kemampuannya. Waqad ittafaqah lan teman-teman sepakat sapa al-fuqaha'u ahli fikih ala annahu ing satemene kelakuan iku lahadda ora ana batasan li aksaril mahri maring akeh-akeh mahar di qaulihi ta'ala krana dawuh Gusti Allah taala wa ataitum ihdahum qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a wa ataitum ihdahunna yang punya kitab dikoreksi ayatnya bukan ihdahunna wa ataitum ihdahunna qintaron fala ta'khudhu minhu syai'a. An-Nisa ayat 20 bisa dicek sendiri. Wa ataitum lan memberikan sapa sira kabeh ihdahunna ing salah sijine imro'ah nisa qintaron ing harta yang banyak fala ta'khudhu mongko aja njupuk sapa sira kabeh minu saking qintaron syai'an ing suwiji-wiji. Ini sudah kita baca tentang tidak boleh mengambil mahar walaupun sudah memberikan mahar yang sangat besar. Dari ayat ini para ahli fikih berpendapat ayatnya menunjukkan memberikan harta yang sangat banyak, artinya gak ada batasan mahar terbanyak. Mau memberikan mahar sak kota pun sah, kota tak berikan sebagai mahar boleh. Ini sepakat. Qala dawuh sapa al-allamah al-Qurtubi fi hazil ayat ing dalem ini ayat dalilun utawi dalil ala jawazil mughalati ing atase wenangi bermahal-mahalan fil mahri ing dalam mahar. Boleh. Apa yang terjadi di Arab sekarang boleh secara syariat. Li annallaha ta'ala krana satemene Gusti Allah taala iku la yumassilu ora nyuntuhaken sapa Gusti Allah illa bimubahin kejaba kelawan perkara kang mubah. Ini dicontohno ambek Gusti Allah. Nek wis dicontohno ambek Gusti Allah gak mungkin Gusti Allah itu mencontohkan sesuatu yang haram. Pasti boleh. Wa zakara lan utur sapa Imam Qurtubi kisah Umarin ing kisah sahabat Umar wa fi halan ing dalam kisah qauluhu utawi dawuhe ucapane Umar asobat bener sapa imro'ah wong wadon wa akhto'a lan salah sapa Umarun Umar. Ini kisahnya Umar. Saya lupa kemarin sudah saya ceritakan atau belum. Tak ceritakan lagi kalau sudah. Jadi suatu saat ini kan Umar di teks ini Umar berkata wanita itu benar, Umar yang salah. Umar itu pernah dawuh yang maknanya kurang lebih, wahai umat Islam, ojo ngangil-ngangil dalam urusan mahar,
ojo diakeh-akeh no, ojo larang-larangan urusan mahar. Kenapa? Di antara kita semua yang paling mulia itu siapa sih? Nabi Muhammad. Yang putri yang paling wanita paling mulia di kalangan umat Islam itu siapa? Yang harusnya paling mahal siapa? Putrinya Nabi. Sedangkan putri Nabi itu maharnya tidak mahal, hanya sekian dinar. Maka kalian itu ojo dilarang-larang no. Nabi yai ketika memberikan menentukan mahar terhadap putrinya itu enggak mahal. Ketika ini dekrit loh, sahabat Umar posisinya sebagai khalifah, karena yang mengucapkan sahabat Umar sebagai khalifah dekrit, bahaya. Artinya ini jika ini terjadi bahaya juga. Maka ada salah seorang wanita yang protes kepada sahabat Umar, wahai Umar, sampean gak salah tak? Kenapa? Allah sendiri mencontohkan dalam surat ini, wa ataitum ihdahunna qintaran. Lah sampean itu ngelarang apa yang sudah diperbolehkan sama Allah. Baru sahabat Umar, iya Pak, wong wadon iku mang bener, Umar sing salah. Lagi-lagi ini mohon maaf, ketika sahabat Umar posisinya bukan sebagai khalifah, itu hanya pendapat sahabat Umar secara pribadi, bebas. Tapi posisi sahabat Umar sebagai khalifah ini koyok dekrit, keputusan kepres, keputusan presiden. Maka itu akan orang-orang yang mempunyai standar mahar yang tinggi, wis kadung mahal dan sebagainya, begitu ada dekrit ini bahaya. Maka ada yang memprotes, iya bener wong wedok iku mang Umar sing salah. Posisinya bukan karena hanya semacam-macam pendapat. Kalau hanya semacam pendapat, tidak salah sahabat Umar. Karena apa? Mencontoh Rasulullah, gak salah. Tapi karena posisi sahabat Umar sebagai kepala pemerintahan, sebagian ini membahayakan dekrit, maka sahabat Umar iya bener, tidak ada batas mahal. Artinya ya wis. Bahkan di lanjutannya itu sahabat Umar itu kayak Umar kayak itu, kabeh wong iku luwih pinter timbang awakmu, mbok yo ojo gampang memberikan statement. Umar berbicara kepada dirinya sendiri dalam kelanjutan kisah itu. Wong-wong iku luwih pinter, luwih fikih, luwih ahli fikih timbang awakmu. Jangan gampang mengeluarkan statement. Mohon maaf, ini perlu kita lihat kondisinya. Bukan sahabat Umar kalah pinter dibandingkan beliau-beliau, bukan para sahabat waktu itu, tapi posisi sahabat Umar sebagai kepala pemerintahan. Ini yang perlu dijaga. Mungkin bahasa sekarang, nek sampean iku wong biasa, wis berpendapat atau sakarepmu gak apa-apa. Tapi lah nek sampean iku bupati, yo ojo sembarang ngomong. Sampean iku gubernur, ojo sembarang ngomong. Walaupun itu mungkin pendapat pribadi Anda, tetapi ketika Anda sebagai kepala pemerintahan, itu koyok-koyok wis dianggap sebagai hukum. Makanya ada kan dulu pernah menteri, itu pendapat pribadi tidak bisa. Anda itu public figure, pendapat Anda itu sudah menjadi semacam pedoman buat
rakyat. Sebagai public figure, termasuk mungkin di sini tidak boleh gampang berstatement, memberikan pendapat. Pun Waqala kaum lan ngucap sapa kaum banyak orang la tu'til ayat, la tu'ti orang memberikan apa al ayatu ayat jawazal mughalati ing wenangi bermahal-mahalan fil mahri ing dalem mahar. Para sahabat yang lain berpendapat ayat ini loh sebenarnya tidak memberikan statement bahwasanya mahar yang mahal itu boleh. Tidak, sebenarnya tidak begitu. Li'annat tamsil krono satemene mencontohkan bil qintori dengan harta yang banyak innama huwa ang satemene huwa ya tamsil iku ala jihadil mubalaghati ing atase arah notok. Jadi pendapatnya para sahabat yang lain, para ulama yang lain, ayat ini bukan menunjukkan bermahal-mahalan lah, tidak, tetapi menunjukkan iku lo adaikan awakmu memberikan harta yang banyak sekalipun itu hanya sebagai kiasan, hiperbola ya, yang guru bahasa Indonesia, bahwasanya mugo kabeh sak dunya iki lho sampean lukno. Lah, sak dunya, sak kota itu akan kiasan. Apakah itu menunjukkan bahwasanya itu boleh? Ya enggak juga. Wa ataitum qala wa ataitum lan maringi sapa sira kabeh hazal qadari. Jadi ka'annahu kaya satune Gusti Allah iku kala dawuh sapa Gusti Allah wa ataitum lan memberikan mewehi sapa sira kabeh hazal qadar ing ikilah ukuran al azimi kang agung la yukti kang ora pernah memberikan hi ing qadar sapa ahadun wong suwiji. Seakan-akan ini berdasarkan logika kaum para sahabat, koyok-koyok Gusti Allah itu mengatakan ditafsiri seakan-akan kalian memberikan sampai kalian memberikan jumlah yang sangat besar yang tidak pernah diberikan oleh seorang pun, itu pun tetap tidak boleh diambil kembali. Ini logikanya para sahabat. Wahaza utawi iki tamsil ala jihadil mubalaghah kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, koyok dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku bana bangun sapa wong masjidallah masjidan ing masjid lillahi krono Gusti Allah. Sapa wonge bangun masjid lillahi krono Gusti Allah, bukan krono yang lain, walau kamafhasi qototin, walau kamafhasi qototin, walaupun koyok sak gedene usuwane manuk, koyok sak gedene susuwane manuk, bana mongko bangun sapa Allahu Gusti Allah lahu maring man baitan ing omah fil jannati ing dalam swarga. Kita perhatikan teksnya. Sapa wonge sing bangun masjid walaupun sak gedene susuane manuk. Bisa dipakai untuk sholat enggak sih? Susuane manuk? Enggak toh.
Masuk aja nggak bisa. Andaikan ada orang membangun masjid sak bekupon, wis munggo bahasa kita, bangun masjid sak bekupon, isok tak kita pakai buat sholat, satu orang lo nggak bisa. Artinya ini koyok-koyok, sekecil apapun kalian membangun masjid, mungkin barang zaman sekarang menyumbang untuk bangun masjid, maka Allah akan membangun kepadamu rumah di surga. Ini contoh, dan ini mungkin juga ini koreksi buat saya atau buat yang lain. Masjid itu kan tidak harus masjid seperti ini. Masjid itu kalau jenengan bangun masjid, musola tendalem jenengan, maka kalau punya space ruang, dulu saya punya anggapan tidak perlu. Sebelum saya mutolaah hadis ini, sebelum itu ya udah sholat ya kita posisikan ini menurut pendapat saya dulu, ya biar nok balik iku yo isok tinggoni, cek tahu tinggoni sholat, nok kamar juga isok tinggoni sholat, itu pendapat saya dulu. Tapi ini berdasarkan ini saya koreksi saya secara pribadi, ne isok bangun sampean bangun no musola no jeru omah lillahi, karena ini lillahi, ngapunten, jangan dirubah posisi musola ini kok jadi jeding, gak boleh. Musola ini bahasa ketika jenengan bangun masjid lillahi ta'ala, koyok-koyok mewakafkan ini untuk masjid, jangan dirubah karena ini untuk masjid, ini tak gawe musola. Artinya syarat-syaratnya masjid itu jenengan pakai untuk ibadah, jenengan pakai rekso ke suciannya, dijaga kesuciannya, jangan sampai ada apalah itu, pokoknya kesuciannya dijaga. Tujuannya apa? Banyak, bukan hanya dipakai untuk sholat, bisa dipakai untuk yang lain. Yang ini kok ya Allah, ini sudut pandang, nanti mungkin Ustaz Zainal. Kalau misalnya yang jauh dari jadi ketika kita iktikaf dalam hal tertentu atau tahiyatul masjid, karena itu kita sudah posisikan itu sebagai masjid, kita bisa tahiyatul masjid di situ, kita bisa iktikaf di situ, banyak fungsinya. Jangan semata-mata musola yang kita taruh di rumah kita hanya dipakai untuk sholat fardu, kalau bisa lebih. Maka kalau melihat hadis ini dahsyat loh, nggak harus besar, yang bisa kita pakai untuk sendiri, untuk tahanus, agar kita tidak terbebani dengan kanan kiri. Misalnya lewat kita pingin ngaji di situ, niat i'tikaf di situ, sholat malam di situ, kita khususkan tempat dan gak oleh diodik-odik tempat itu, yang lain boleh dirubah, itu jangan. Itu pun sedikit koreksi terhadap diri saya sendiri. Sopo wong sing bangun masjid walaupun sekecil bekupon, Gusti Allah bangun no rumah di surga. Sumakola mengkonuli dawuh sapa Imam Qurtubi, wa ajma'a lan sepakat sapa al fuqaha'u para ahli fikih
ala anna la tahdida Allah tahdida ora ono batasan fi aksari sodaqi ing dalem akeh-akehi mahar. Wa amma wa amma aqallul mahri lan amapun sak titik-titike mahar faqad ikhtalafu mongko sepakat berbeda pendapat sapa ahli fikih fihi ing dalam aqallil mahar ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat. Untuk banyaknya mahar tidak ada batasan. Ini artinya gini loh, ahli fikih tidak memberikan batasan, tetapi tidak boleh bermahal-mahalan dalam mahar. Di sini insya Allah tidak ada. Orang Jawa itu tidak mempermasalahkan masalah mahar. Tapi di negara yang lain batasan mahar itu sangat mahal. Syria misalnya contoh cuma minta 3 kunci dan yang dikunci, kunci rumah, kunci toko, kunci mobil, bukan kuncinya tok ya. Artinya punya rumah, punya itu jadi mahar, bukan milik suaminya dipakai bersama, tidak. Kunci rumah, jadi misalnya laki-laki nikah, itu rumah walaupun nanti ditempati bersama tapi jadi mahar, dialih namakan ke perempuan. Kunci toko usaha alih nama ke istri, mobil alih nama ke istri, semuanya harus nama ke istri. Suami bagian nyicil, misalnya kalau itu nyicil semua, suami bagian nyicil untuk nyicili bojone. Maka sehingga banyak di negara Arab gak sanggup nikahlah sampai sudah umur 50 baru nikah, karena untuk ngumpulin duit segitu itu ya orang mapan itu baru umur 50 baru nikah. Yang dinikahi nyari ya punya duit, kenapa saya harus nyari yang sudah tua, yang dicari yang muda, sehingga banyak perawan tua juga di Arab pun. Nanti dilanjutkan menawi ada pertanyaan monggo, karena waktunya sudah 8 lewat jauh. Ada pertanyaan? Ini mengenai hadis yang baca tadi mengenai masjid, tambah masjid di rumah. Dengan begitu itu juga kita bisa melaksanakan iktikaf ataupun sholat tahiyatul masjid di musola yang ada di rumah. Asal masjid, ya. Jadi bukan musola. Ya, diniati masjid. Iya, diniati sebagai masjid. Makanya dulu kalau pernah ada hadis misalnya sholate wong wadon di rumah, di rumahnya, di bait, berarti di dalam rumah itu ada masjidnya, di masjid rumahnya itu lebih baik daripada di masjid kampung. Ada sebuah hadis kurang lebih maknanya begitu. Kenapa? Dengan kondisi tertentu ada wanita yang mungkin sangat-sangat menarik, sehingga jika dia sholat di masjid justru menimbulkan fitnah, maka dia lebih baik sholat di dalam rumah. Yang di dalam masjid bisa dipakai untuk iktikaf, bisa dipakai untuk tahiyatul masjid. Makanya sering saya sampaikan, di kita itu banyak yang namanya musola. Pada dasarnya musola itu hukum fikihnya adalah masjid. Musola fikih, secara fikih saya ngomong masalah fikih, musola adalah tempat
yang bukan biasa untuk jadi pakai sholat, kemudian dijadikan sholat. Contohnya sholat id, lapangan parkir itu kan bukan tempat sholat, terus dipakai sholat id, itu namanya musola. Fikih Indonesia mungkin untuk membedakan antara musola dan masjid. Mungkin masjid itu gede sehingga itu masjid, nek cilik musola, cilik maneh langgar. Itu kita yang menamakan untuk biar membedakan. Pada hakikatnya walaupun kecil musola atau langgar, bahkan musola di rumah, asal dijaga kesuciannya dan memang kita khususkan untuk masjid, ya masjid secara fikih. Maka bahasanya walaupun di musola itu boleh tahiyatul masjid, boleh iktikaf. Kenapa? Itu masjid fikih secara hukum syariat. Makanya kalau menurut saya lebih enak Ustaz, musola itu ganti jenenge kabeh masjid. Walaupun sebelah masjid cilik gak apa-apa. Tapi masjid sehingga mempunyai efek kita mau menjaga kesuciannya dan bisa kita pakai daripada nanggung. Namanya musola bahasa kita, tapi bahasa hukum syariat itu adalah masjid. Ini benar banget, makanya ya Ustadz Zain dan Nan itu ngerti hukum, bener banget. Dulu walaupun sebelum dipakai untuk Jumatan kan sudah dari awal namanya sudah masjid, itu sudah benar. Cek gak bingungi. Kalau musola itu malah bingungi, karena pada hukum syariatnya adalah masjid. Monggo. Ibu tiri. Oh, ibu tiri. Iya, mungkin saya salah ngomong. Itu belum ada jawabannya. Boleh apa tidak? Waktu bilang ke Nabi kan disuruh pulang. Oh, iya. Jawabannya ayat itu. Mungkin saya kurang menerangkan. Ketika disuruh pulang, terima kasih, saya diingatkan ketika perempuan tadi disuruh pulang, fanazalat hazil ayat, turunlah ayat ini, ayat yang menjawab pertanyaan perempuan tadi, wala tangkihu manakaha abaukum, jangan menikahi wanita yang dinikahi ayah kalian, alias jangan menikahi ibu tiri kalian. Ini kalau ibu tiri begitu bapak sudah akad nikah, maka mutlak tidak boleh dinikahi. Walaupun habis bapak ini akad nikah, karena ini saya mencontohkan Sayyidul Qaum, orang sudah tua misalnya, qabil tu nikah, baru nikah, kaget mati, itu sudah mutlak, sudah jadi ibu tiri. Tapi kalau anak tiri nikah sama ibu baru qabil tu nikah, ibu mati, anak ayu boleh dinikahi. Bedanya ibu tiri akad tok mutlak sudah tidak boleh dinikahi. Tapi kalau anak tiri ini bedanya, kudu sampai dikumpuli ibu Kalau ibu sudah dikumpuli, jadi akad saja tidak menghalangi bapak tiri menikahi anak tiri. Akad saja tidak menghalangi bapak tiri menikahi anak tiri. Harus habis nikah ibu dikumpuli. Walaupun ada pendapat kumpul itu tidak harus berhubungan suami istri, pokoknya wis tahu nang kamar wong loro
iku sudah dianggap kumpul. Jadi misalnya habis nikah qabiltu nikahaha wa tazwija bil mahrir markur, malam itu nang kamar, di kamar pengantin, walaupun mungkin keturun, sudah nggak boleh, anak tirinya itu sudah nggak boleh dinikahi. Itu bedanya. Saya terima kasih diingatkan, mungkin karena keterbatasan loncat-loncat pikiran nih, diingatkan untuk iya, jawabannya yang jawab itu langsung Allah Subhanahu wa taala, dan itu sering sekali ketika Nabi ditanya, Nabi itu ada berbagai macam pendapat. Nabi itu bisa jadi tahu jawabannya tetapi tidak berani jawab, nunggu keputusan resmi dari Allah. Ada hal yang berpendapat bahwasanya memang Nabi dibikin tidak tahu sama Allah sampai Allah menurunkan jawaban. Banyak sekali Nabi wayas alunaka itu salah satu contoh. Bahkan ada Nabi itu diprotes. Nabi memberikan, ketika ditanya oleh salah seorang perempuan di zaman Nabi itu berani nanya. Maka alhamdulillah di sini banyak berani nanya. Ini era zaman Nabi. Banyak yang nanya, bukan hanya nanya, memprotes keputusan Nabi. Nabi ditanya soal zihar. Nabi ditanya soal zihar. Wahai Rasulullah, bagaimana hukumnya zihar? Suami saya sudah pernah menzihar saya. Nabi wallahu alam, ada dua sudut pandang. Bisa jadi Nabi tidak tahu, maka Nabi langsung menjawab, ya sama dengan dulu-dulu, zihar itu sama dengan talak. Bisa jadi Nabi tahu, tapi memang Allah membuat desain jawaban iki dhisik. Bisa jadi itu. Maka kalau nggak salah nanti ada di bab-bab selanjutnya. Maka ketika Nabi menjawab ya kayak talak, ini perempuan namanya Haulah wadul langsung nanggusi Allah. Ya Allah, saya nggak setuju, nggak cocok ini nggak cocok dengan konsep Islam, bahasa kasaran nih. Langsung wadul nang Gusti Allah, bukan wadul lagi nang Kanjeng Nabi, langsung wadul nang Gusti Allah. Disebut kalau jenengan anu surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah juz 28. Itu protes. Para wanita zaman dulu itu bagus, protes. Nah, jawabannya yang jawab langsung Allah Subhanahu wa taala, tentu melalui lisan Rasulullah. Monggo. Ini saya suka, banyak bertanya, ini kembali ke masa Rasulullah. Banyak yang nanya, wayas alunaka. Pun Ustazani nang di. Dan yang lain, kalau boten kula tutup, mugi-mugi bermanfaat, mugi-mugi tetap istiqomah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, saapi-api panjenengan yang mau belajar Al-Qur'an. Jenengan sudah melewati masa belajar membaca, sekarang belajar memahami. Mugi-mugi Allah ridha, mugi-mugi Allah remen kalian kita semua sehingga kita dimasukkan kepada umat yang masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.